Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Paul ya di channel Paul Kendal. Jadi kesempatan video kali ini saya mau membuat deterjen lagi teman-teman ya. Jadi karena ada yang masih banyak sekali ya yang masih kebingungan cara membuat sabun atau deterjen cair ya. Padahal sudah sering sekali saya share ya cara membuat sabun itu sudah banyak sekali. Tapi gak apa-apa teman-teman, ini demi teman-teman ya, supaya teman-teman bisa belajar untuk membuat sabun. Jadi saya share lagi ya, pokoknya nanti saya jelaskan satu persatu, pokoknya lengkap teman-teman. Jadi kendala teman-teman yang biasanya dialami itu nanti kita bahas juga di sini teman-teman ya. Nanti saya jelaskan satu persatu ya, pokoknya disimak sampai selesai ya. Oke, ini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, nanti kita jelaskan teman-teman, ini bahan ini fungsinya untuk apa, jadi bahan yang ini fungsinya untuk apa, takarannya berapa, nanti saya jelaskan juga ya. Oke, pokoknya disimak video sampai selesai dan jangan di skip ya, supaya nanti teman-teman tidak gagal paham ya, karena masih banyak sekali teman-teman yang gagal paham ya, atau menontonnya itu skip, jadi belum komplit atau belum lengkap caranya, tetapi teman-teman sudah di skip ya, itu akan ketinggalan teman-teman, atau belum jelas betul teman-teman. Makanya usahakan jangan di skip. Oke teman-teman, pokoknya disimak videonya sampai selesai ya, jangan di skip supaya nanti teman-teman tidak gagal paham. Oke, ini bahannya sudah saya siapkan ya, dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Oke, kita bahan yang pertama, ini bahan ini ya, ini namanya bahan mesh teman-teman, ini bahan utamanya ya untuk membuat sabun. Ini bahannya mesh, bentuknya flex seperti ini ya. Ini kita pakai 1 kilo, jadi ini bahan utama untuk membuat sabun. Ini juga bisa mengeluarkan busa teman-teman, tetapi kalau pakai bahan mesh ini busanya sedikit ya, berbeda dengan pakai tek sabun ya. Kalau tek sabun itu banyak busa teman-teman. Oke, selanjutnya kita jelaskannya ini ya. Jadi bahan yang kedua ini namanya garam krosok ya. Jadi garam krosok ini fungsinya untuk sebagai pengental teman-teman ya, supaya sabun yang kita buat itu bisa kental ya. Ini kita pakai 800 gram. Oke, selanjutnya kita ambil dulu yang ini teman-teman ya. Jadi yang ini namanya foam booster ya. Ini foam booster ini kebetulan saya beli teman-teman, tidak membuat sendiri ya, karena belum membuat ya, sudah habis. Jadi saya beli di toko teman-teman, di online ya. Ini nanti kualitasnya bagaimana saya kurang tahu teman-teman ya. Jadi kita pakai 300 ml teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman masih kurang busanya ditambahkan ya, karena fungsinya sebagai bahan pembusa ya. Oke, selanjutnya kita ambil yang ini ya. Jadi ini namanya tek sabun ya. Di dalamnya itu tek sabun. Tek sabun itu bentuknya gel ya. Jadi tek sabun itu kita pakai 200 gram ya. Jadi fungsinya supaya kita tidak terjadi ada endapan ya. Oke, karena masih ada teman-teman yang mengalami ada endapan ya, biasanya ada mengendap di bawahnya ya. Oke, selanjutnya ini ada alkalit ya. Alkalit ini sebagai bahan oksinya ya, fungsinya sebagai bahan pencerah ya, supaya pakaian yang kita cuci itu bisa cerah lagi ya. Jadi kita pakai 1 liter. Oke, selanjutnya ini ada EDTA 4NA ya. Jadi fungsinya EDTA ini sebagai bahan pengawet ya, supaya sabun yang kita buat itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan ya. Kita pakai 20 gram teman-teman. Oke, selanjutnya ya, ini masih ada 2 bahan ya. Di yang ini ada bibit parfum teman-teman ya. Jadi bibit parfum ini teman-teman bebas ya, mau pakai aroma apa tuh bebas ya. Oke ya. Jadi ini masih ada satu lagi ya, ini pewarna teman-teman ya. Ini supaya ada warnanya itu kan lebih bagus teman-teman ya.
Dan ini ada beberapa bahan yang tidak saya gunakan ya, karena kebetulan kehabisan teman-teman, jadi saya tidak pakai. Oke, ini pewarna makanan ya, jadi saya rekomendasikan memakai pewarna makanan supaya aman ya, tidak nempel di pakaian nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke cara membuatnya. Oke teman-teman, ya pertama kita siapkan ember ya, dan ini air panas atau air mendidih ya. Jadi usahakan air mendidih. Ini fungsinya untuk apa? Untuk melarutkan mesnya teman-teman, karena mesnya betulnya akan flek ya. Jadi akan kita larutkan menggunakan air panas. Oke ya, jadi langsung saja kita masukkan mesnya ya. Ini airnya kita pakai 5 liter teman-teman. Ya teman-teman, tidak harus 5 liter sebenarnya ya, boleh 3 liter, 4 liter ya, ataupun 7 liter tuh bebas ya. Menyesuaikan wadahnya sebenarnya ya. Jadi karena ini wadahnya segini ya, saya pakai 5 liter saja ya. Oke, 5 liter kita didihkan airnya sampai mendidih, terus kita masukkan mesnya ya. Jadi kita aduk terus seperti ini teman-teman, supaya ajer kalau bahasa Jawa ajer atau pokoknya larut teman-teman. Pokoknya kita aduk terus sampai larut semua ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru ya mengaduknya, atau jangan kencang-kencang ya, nanti malah busanya keluar semua ya. Jadi pelan-pelan seperti ini supaya tidak terlalu banyak busa yang keluar ya. Oke, pokoknya sampai larut semua, usahakan sampai larut semua. Oke ya, langkah selanjutnya teman-teman, tadi sudah dilarutkan, terus didiamkan dulu teman-teman, atau sampai dingin atau didinginkan ya mesnya ya. Sekarang kita ambil wadah baru lagi yang lebih besar ya. Kita masukkan garam krosoknya ya. Jadi garam krosok ini kita masukkan. Terus kita tambahkan bahan yang lain teman-teman, yaitu Texapon ya. Jadi Texaponnya kita masukkan, terus kita aduk sampai rata ya. Kalau tidak seperti ini nanti Texaponnya akan susah larut dalam airnya teman-teman ya. Walaupun Texapon itu tidak harus menggunakan air panas, tetapi kalau Texapon sendiri dilarutkan pakai air itu akan susah sekali larutnya ya. Makanya harus dicampurkan dulu dengan bahan yang lain seperti ini ya, terus diaduk supaya nanti akan mudah larutnya Texaponnya teman-teman. Oke ya, pokoknya diaduk sampai tercampur rata dulu, baru nanti kita tambahkan air. Oke, setelah sudah tercampur semua, baru kita tambahkan airnya. Ingat ya, harus sedikit dulu teman-teman ya. Ini sekitar 500 ml sampai 1 liter tuh boleh ya. Terus kita aduk dulu sampai rata ya. Jadi sampai Texaponnya itu larut semua. Nah, ini tujuannya untuk melarutkan Texaponnya teman-teman. Jadi kalau seperti ini nanti Texaponnya bisa larut semua ya, dan juga melarutkan dari garamnya ya. Jadi harus sedikit dulu, terus diaduk pelan seperti ini ya. Di pelan, kok dikira nanti Texaponnya sudah larut, baru ditambahkan air lagi sedikit lagi ya. Jadi jangan terburu-buru. Nanti di proses ini itu sangat penting sekali ya. Jadi jangan terburu-buru untuk menambahkan air. Dilihat pengadukannya teman-teman ya. Di pengadukan itu sangat penting sekali di proses ini ya. Diaduk pelan seperti ini sampai rata semua. Lalu boleh ditambahkan air lagi sedikit lagi, terus diaduk seperti itu terus teman-teman ya, sampai nanti airnya itu 10 liter teman-teman ya. Diingat ya, sampai 10 liter. Jadi setelah itu baru nanti kita ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah 10 liter ya. Jadi selanjutnya kita tambahkan larutan dari mes tadi yang sudah kita dinginkan ya. Kita masukkan ke sini, dan nanti hasilnya akan mengental teman-teman. Nanti bisa dilihat ya, hasilnya akan mengental. Oke ya, sekarang kita aduk ya. Ini bisa dilihat sangat kental sekali teman-teman. Ini karena apa? Karena
larutan dari garam tadi dicampur dengan mash ya. Jadi hasilnya akan mengental seperti ini teman-teman. Ya, ini sangat kental sekali. Terus kalau sudah seperti ini, kita tambahkan air lagi ya. Karena tadi airnya 10 liter ditambah larutan dari mash itu 5 liter, jadi 15 liter ya. Dan hasilnya akan kental seperti ini. Kita tambahkan air lagi sampai totalnya itu 20 liter teman-teman ya. Oke, sekarang kita bisa tambahkan langsung 2 liter teman-teman ya, atau langsung lebih banyak lagi ya. Jadi tidak harus 500 ml lagi, karena ini sudah larut semua tadi garamnya ya. Jadi langsung lebih banyak ya, ini 2 liter langsung saya tambahkan teman-teman. Dan langsung kita aduk sampai larut semua ya, atau sampai homogen teman-teman ya. Ini supaya apa ya, supaya tidak ada endapan, karena di proses ini juga sangat penting sekali ya untuk pengadukan ya. Jadi supaya tidak ada endapan di bawahnya, jadi kita harus mengaduknya sampai homogen. Jadi kita setelah homogen ditambahkan air lagi, terus diaduk lagi sampai homogen lagi sampai di 20 liter. Oke, ini sudah 20 liter. Sekarang waktunya kita tambahkan bahan yang lain ya. Kita masukkan foam booster teman-teman ya. Jadi foam booster ini kita pakai 300 ml. Jadi foam booster ini fungsinya untuk bahan pembusa ya teman-teman. Ini sangat kental sekali foam boosternya ya. Ini saya tidak tahu bagus atau tidak, karena kebetulan ini foam booster yang biasa saya buat sendiri itu habis ya. Jadi terpaksa saya beli jadi ya, supaya lebih cepat, karena sudah terlanjur habis ya sabun saya. Di foam boosternya saya beli teman-teman. Oke ya teman-teman, bisa kalau yang mau membuat sendiri foam boosternya bisa cari di video saya tentang cara membuat foam booster. Itu sudah pernah saya share ya. Jadi lebih marem kalau membuat sendiri teman-teman, lebih mantap ya, karena kita tahu ya bahan yang kita pakai itu apa. Jadi kita mantap ya, kalau bahasa saya itu mantap, lebih mantap ya, karena memang terpaksa ini ya, karena sudah habis yang saya buat, jadi saya terpaksa beli teman-teman. Oke ya, setelah diaduk rata seperti ini, baru kita tambahkan lagi bahan yang selanjutnya. Oke, sekarang kita tambahkan alkalit ya. Jadi alkalit ini fungsinya sebagai oksinya atau pencerahnya ya. Bahan pencerah warna kita pakai 1 liter ya. Jadi kalau alkalit ini saya juga membuat sendiri teman-teman ya. Cara membuatnya sudah saya share, tinggal dicari saja di video saya cara membuat alkalit ya, pasti ketemu. Oke, kita pakai 1 liter ya. Usahakan jangan lebih dari 1 liter teman-teman, karena kalau kebanyakan alkalit itu juga tidak bagus ya, nanti bisa merusak serat kain ya. Jadi jangan terlalu over ya penggunaan bahan alkalit ini. Oke, kita aduk sampai rata. Oke, setelah rata kita tambahkan EDTA 4NA teman-teman ya. Jadi kita siapkan air sedikit ya untuk melarutkan EDTA nya ya. Jadi kita masukkan ke air sedikit, terus diaduk supaya larut terlebih dahulu ya. Setelah larut baru kita masukkan ke pembuatan sabunnya ini teman-teman. Oke, setelah kita masukkan seperti ini, kita aduk lagi sampai rata. Pokoknya untuk pengadukan tuh harus sampai rata ya teman-teman, supaya hasilnya tuh maksimal. Dibiasakan pengadukannya tuh sampai rata ya, jangan terburu-buru pokoknya kalau membuat sabun seperti ini ya, supaya hasilnya tuh lebih maksimal lagi. Oke, selanjutnya kita tambahkan bibit parfum ya. Jadi kebetulan saya memakai aroma sakura ya. Jadi bebas teman-teman pakai aroma apa aja ya, lavender juga boleh ya, itu baunya seger ya kalau lavender ya. Oke, kita pakai 50 ml ya. Jadi saya biasanya tuh pakainya 50 ml, itu sudah wangi teman-teman. Oke teman-teman, kalau mau pakai 100 ml juga boleh ya, kalau kurang mantap wanginya boleh. Tapi ingat ya, kalau terlalu banyak bibit parfum itu kan rawan encer teman-teman, harus ingat ya. Oke, kalau saya biasanya 50 ml sudah wangi ya teman-teman. Oke, kita aduk lagi sampai rata.
Oke teman-teman, setelah semua bahan sudah dimasukkan ya, ini kita tambahkan air lagi teman-teman, karena ini tadi baru 20 liter ya, ini masih agak kental ya, jadi kita tambahkan air sedikit demi sedikit ya, diingat ya, sedikit demi sedikit sampai kentalnya tuh pas menurut kita ya. Jadi tidak ada patokan harus jadi 25 liter atau berapa liter ya, itu tergantung kekentalan yang kita inginkan teman-teman. Jadi tidak sama ya, itu cuman perkiraan saja, tetapi tergantung kekentalan yang kita inginkan. Seumpama kita tambahkan air sampai 23 liter kok sudah pas, ya sudah berhenti teman-teman, jangan ditambahkan lagi, nanti malah bisa keenceran dan susah sekali untuk dikentalkan lagi kalau sudah encer teman-teman. Ya paham ya, pokoknya kita tambahkan air sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang kita inginkan. Oke, kalau dikira sudah pas kentalnya teman-teman, selanjutnya kita tambahkan bahan yang terakhir ini ya, pewarna ya. Ini pewarna ini saya selalu memakai pewarna makanan teman-teman ya, supaya aman dipakai, yang tidak nempel ya. Jadi pewarna ini kita pakai secukupnya saja teman-teman ya, jadi ya dikira-kira saja ya, segini cuma pas, sudah pas ya sudah, berarti jangan ditambahkan lagi ya, dikira-kira saja ya. Jadi sangat mudah sekali membuat sabun teman-teman sebenarnya ya, kalau teman-teman menyimaknya tidak di skip ya, di awal sampai akhir disimak terus diperhatikan pasti bisa teman-teman. Oke, kalau sudah dikira pas, sudah pas gitu, kita diamkan dulu selama semalaman ya, supaya busanya tuh turun teman-teman dan warnanya berubah jadi bening. Oke ya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab menggunakan video supaya lebih jelas lagi. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.